ya. Contohnya saya masuk di sini. Nah, ini di sini ada yang pertama kita lihat kecenderungan atau trennya. Misalkan kita mengambil yang tren naik ini, ya kita mengambil tren naik. Awalnya turun. Nah, ini di awalnya turun. Ya, selamat pagi Pak Yanto. Masih dengar suara saya, Pak? Pagi Pak, Iya. dengar Oke. Nggak ada kendala di sana, Pak? belum? Nggak ada Pak. Oke. Baik. Sebelum masuk di paparan kesimpulan yang mungkin selama ini kita pelajari, adakah lagi yang mau ditanyakan dulu, Pak? Mungkin nanti saya bisa ulang lagi yang tidak paham, biar nanti selalu diulang, selalu ditekankan mana yang kira-kira menjadi satu kesulitan terbesar. Kesulitan terbesar ini Pak, masalah cut loss. Oke. Kadang kita ambil profitnya 1-2 dolar, cut loss bisa 5 lebih. Mm-mm. Jadi kadang-kadang gimana ya rasanya kok ngerela gitu. Oke. Oke, ada lagi ini terkait dengan batasan kerugian, manajemen risiko. Iya, Ada. sama baca pola candlestick aja masih Oke, sering salah ini. baik. Saya coba untuk menjelaskan dulu terkait dengan teknikal, nanti kita sambung dengan manajemen risiko. Baik, saya akan coba untuk memulai dengan menjelaskan terkait dengan technical analysis atau analisa teknikal. Ada beberapa yang harus kita tekankan dalam kesimpulan ini. Saya akan menekankan tiga eh, bagian untuk bisa membaca pergerakan, untuk bisa menentukan peluangnya. Tiga bagian utama ini setidaknya harus betul-betul kita pahami, harus betul-betul kita intensifkan sehingga kita nanti benar-benar tidak salah lagi di dalam menentukan titik entry-nya. Tiga dari bagian ini, yang pertama adalah tren. Selalu saya tekankan tren ini menjadi bagian yang sangat utama karena ini menjadi kecenderungan pasar. Ketika market sudah mulai cenderung, artinya pemain besar atau big player ini sudah mulai masuk di sana. Ya, seperti halnya kita dalam berdagang, ketika sudah ada pemain besar, maka jangan dilawan, kita mengikuti di belakangnya. Karena kita tidak punya kekuatan yang lebih, kita tidak punya modal yang besar, maka yang paling aman kita lakukan adalah dengan mengikuti pergerakan yang dominan atau trennya. Oke, tren kita simpan, kita jadikan sebagai area untuk lebih aman. Safety-nya pakai mengikuti tren. Tren yang saya maksud adalah tren yang paling dekat, yang tentu yang paling dekat dengan running. Bahasa yang sering saya sampaikan ini adalah struktur candle atau struktur pasar. Ketika market sudah mulai cenderung naik, ya maka kita mencari trigger naik, mencari trigger buy atau up. Ini tren. Yang kedua yang harus menjadi perhatian kita adalah memperhatikan key level atau area pentingnya atau area penting. Apa yang kita bisa ambil dari area penting adalah area-area yang menjadi batasan-batasan kita di dalam menentukan pasar naik atau turunnya. Di antaranya adalah support dan resisten. Kemudian trend line, ya, support dan resisten, trend line. Mungkin kalau pakai
indikator ada moving average. Tapi saya lebih menekankan pada support resisten dan trendline-nya saja. Ini adalah level-level penting yang harus kita perhatikan. Sebelum menemukan titik entry-nya, selalu perhatikan area kuncinya atau area pentingnya. Yang ketiga adalah triggernya atau pemicu kita. Trigger yang kita gunakan adalah pola candlestick. Ya, trigger yang kita gunakan adalah pola-pola candlestick. Kemarin sudah kita singgung, kita sudah bahas ada pola-pola candlestick apa saja. Yang utama ini doji, engulfing, kemudian hammer, shooting star. Ya, saya kira 3 ini sudah cukup sekali. 1, 2, 3 ini adalah bagian yang sering muncul di pasar, sering muncul di marketnya adalah doji, engulfing, hammer dengan tingkat validitas yang tinggi. Sehingga ada 3 ini betul-betul harus kita perhatikan. Sebelum entry, perhatikan 3 ini. Setidaknya 3 ini untuk kehati-hatian. Baru nanti setelah menemukan ini kita entry. Begitu entry, yang perhatikan yang pertama kita pertimbangkan adalah nanti resiko. Nah, resikonya bagaimana? Resikonya kemarin kita bisa menentukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan persentase. Yang kedua dengan pips. Yang ketiga dengan memperhatikan support dan resisten. Persentase, misalkan kita menggunakan persentase 2% atau 3% atau 5% dari modal, bebas menentukan ya, tergantung bagaimana kita nanti mengambil resiko itu. Dengan pips misalkan kita mengambil di emas itu ngambil 500 sampai 700 pip. Kok terlalu jauh? Karena yang kita lakukan membatasi kerugian, tetapi yang menjadi fokus kita adalah profit. Kita berikan space, berikan ruangan yang lebih untuk bisa bergerak naik turun tanpa harus menyentuh stop loss kita. Ya, karena di antara ini masih lumayan tinggi sehingga kemungkinan untuk menyentuh sangat kecil. Kemudian ada yang ketiga dengan cara menentukan support dan resisten. Misalkan di area resisten begini, kita ambil posisi sell. Ya, nanti kita ambil untuk batasan ruginya di atas, di area resistennya. Demikian juga ketika kita mengambil posisi buy, maka batasan rugi kita adalah di area support. Ya, kita bisa menentukan 500 pip, 200 pip, 300 pip bebas. Kalau saya lebih cenderung di area support dan resisten karena ini lebih dinamis. Saya kasih contoh begini, misalkan ya contohnya saya masuk di sini. Nah, ini di sini ada yang pertama kita lihat kecenderungan atau trennya. Misalkan kita mengambil yang tren naik ini, ya kita mengambil tren naik. Awalnya turun. Nah, ini di awalnya turun. Oke, ini adalah kecenderungan turun atau paling tidak kalau kita sebut ini strukturnya mengarah ke bawah, trennya mengarah ke bawah, kemudian area kuncinya kita lihat di sebelah kiri, ya di sebelah kiri di sana ada yang lebih dekat, di sini ada penolakan, atau bahkan mungkin di sebelah kiri ada penolakan lagi, kita ambil di sini sebagai area supportnya. Ternyata di sini masih dilewati, maka kita cari yang lebih bawah lagi. Nah, di sini banyak berjajar area support, ya banyak ditolak. Ketika banyak ditolak di sini, maka ini menjadi wilayah level-level penting, area penting. Maka kita jadikan sebagai support di sini. Nah, di area support ini kita lihat apakah dia mampu untuk menembus
atau sebaliknya ditolak. Ternyata ditolak di sini. Ya, contoh misalkan di sini trennya turun, di sini ada batasan support kemudian ditolak. Ditolak yang pertama tidak bisa breakout, di sini tidak breakout. Yang kedua di sini penolakannya luar biasa. Ya, maka untuk kita entry yang ketiga adalah dengan melihat triggernya. Triggernya apa yang kita jadikan sebagai pemicu untuk entry-nya. Nah, sekarang area level kunci atau level area pentingnya kita sudah temukan di sini, tidak breakout. Maka fokus kita adalah buy. Tentu dengan melihat trigger buy. Apa triggernya? Tadi bisa dengan doji, bisa dengan engulfing, bisa dengan hammer, bisa dengan shooting star. Kalau tidak di antara itu tidak ada, maka kita tunggu. Ya, contoh ini. Nah, di sini muncul yang namanya hammer. Di sini ada hammer. Tetapi tidak ada konfirmatornya, atau setidaknya ini warnanya masih merah. Maka kita bisa tunggu, karena untuk mengkonfirmasi penolakan yang panjang ini setidaknya harus ada satu candle hijau yang tebal dengan tanpa perlawanan, atau perlawanan kecil. Ketika dia masih berwarna merah, maka kita lebih baik menunggu, karena ini fokus kita buy sampai di area ini di breakout. Kalau tidak di breakout, berarti tetap fokus kita buy, menunggu trigger atau menunggu indikasi buyer sudah mulai muncul. Ya, ternyata berikutnya masih turun sebentar, kemudian ditolak, turun lagi, ditolak lagi, turun lagi, ditolak lagi. Artinya ternyata tidak hanya di bawah, tapi di sini menjadi area pentingnya, di mana di area ini selalu ditolak. Maka ketika muncul triggernya, ini namanya engulfing, bullish engulfing. Jadi yang warna merah ini sudah dimakan habis oleh warna hijau yang terakhir. Kemudian hijau juga tanpa perlawanan, maka ini sebagai trigger kita, trigger untuk entry kita di sini. Apakah perlu konfirmasi? Tidak, karena sudah banyak di sini sudah penolakan. Kita cukup satu konfirmator ini yang hijau ini, engulfing ini sudah cukup untuk kita entry. Sehingga tidak selalu harus konfirmasi. Kemarin kita sampaikan menunggu satu konfirmator. Ya, semuanya bergantung kondisi. Kalau sebelumnya sudah banyak ditolak, maka cukup pola candle ini kita bisa entry sesudahnya. Oke, satu transaksi sudah kita lakukan, buy sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita menunggu pergerakan selanjutnya. Ya, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, begitu masuk buy, maka yang kita perhatikan adalah resiko. Di mana resikonya? Resikonya kita bisa tempatkan di area support, ya, karena kita menggunakan dasar support. Maka di sini kita bisa tentukan supportnya ini, atau kita turunkan dari supportnya sedikit, sehingga stop lossnya bisa taruh di sini. SL-nya kita taruh di sini. 1.41159. Ya, di sini. Kemudian target profitnya bagaimana? Target kita yang mau diambil bagaimana? Ya, sekali lagi bisa menggunakan angka, bisa menggunakan pip, bisa menggunakan dolar, terserah. Bisa menggunakan support resisten. Nah, biasanya kalau saya selalu melihat kondisi market yang ada. Ada kalanya kita melihat angka, kalau sudah lebih dari cukup 100 pip close. Atau kita bisa melihat di situ mana ada penolakan, di mana ada resisten terdekat, dia akan mendekati situ. Ya, tetapi jangan persis ambil 2/3-nya atau 1/3-nya boleh. Artinya jangan persis berada di area resistennya. Kita ambil, kalau resistennya di sini ya kita ambil 1/3-nya. Ya, mungkin di sini. Sehingga kalau misalkan di candle hijau ini kita belum dapat, di candle selanjutnya kita dapatnya. Kemudian contoh lagi sebelumnya misalkan. Nah, kita lihat yang pertama tren dilihat, trennya naik. Oke, trennya naik kita simpan. Trennya naik kita simpan, kita lihat yang kedua level pentingnya. Di sebelah kiri adakah level penting di sana? Kita belum lihat misalkan
belum lihat di situ triggernya, kita hanya melihat trennya naik, masih hijau-hijau mendominasi. Kemudian kita geser sebelah kiri, adakah penolakan di situ? Ya, ternyata ada resisten. Satu level kunci kita simpan, ada resisten di sana. Maka fokus kita ketika berada di resisten dan tidak breakout, kita menunggu triggernya atau yang kita jadikan sebagai pemicunya. Ya, pola candle yang kita jadikan sebagai triggernya. Di situ ada shooting star, ya, ada shooting star. Kemudian diingat sebelah kiri ini ada resisten. Kemudian sebelumnya tidak ada penolakan di sini, tidak ada ekor panjang-panjang, tidak ada penolakan, maka shooting star ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus punya teman untuk memperkuat posisinya, tidak bisa kita tiba-tiba sell di sini. Meskipun selanjutnya turun, tetapi karena ini masih sendirian, maka tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Ya, setidaknya satu konfirmator lagi di sini. Setelah ini ada merah, baru kita masuknya di sini. Nah, masuknya di sini, di sesudahnya. Kemudian setelah kita masuk, ini masuk sell di sini. Yang kita lakukan adalah membatasi kerugian. Di mana area pembatasan kerugian kita kalau nanti marketnya berbalik. Ya, karena kita berpedoman pada support resisten, maka taruh di atas resisten atau di resisten. Kalau saya selalu taruh di atas resisten. Kalau misalkan di sini ada ujung yang tertinggi di situ, ya kita bisa taruh di sini atau di atasnya sedikit. Kok terlalu jauh? Sekali lagi, tujuan kita membatasi kerugian adalah untuk melindungi modal besar kita. Kita bisa taruh di sini SL-nya 1.42345. Ini adalah stop loss-nya. Nah, TP-nya sekali lagi bisa menggunakan support resisten yang terdekat. Ya, karena di sini ada penolakan terdekat, maka kita bisa ngambil di sini atau bisa ngambil di sini. Nah, kita bisa ngambil yang terdekat, support yang terdekat. Kalau kita ngambilnya di sini tidak mungkin karena kita betul ya. Kalau di sini misalkan yang di warna ini, yang di warna biru ini, ya kita bisa melihat warna biru ini. Kemudian kalau kita sampai di sini, kira-kira berapa keuntungan yang kita dapat? Ya, pertama kita kena floating dulu, kena floating minus 182. Kemudian kita profitnya 239 pip. Ya, tentu masih dapat. Meskipun awalnya naik, tetapi karena sudah ada pembatasan kerugian, kita tetap aman. Kalau kita bermain jangka pendek, segera kita exit. Tapi kalau jangka panjang, maka risk dan reward rasionya minimal 1 kali, minimal sama dengan stop lossnya atau 2 kalinya. Ya, kira-kira minimal sama. Sehingga kalau kita TP-nya di SL-nya di sini, maka SL-nya di sini ya, TP-nya juga sama, minimal sama. Nah, jadi di sini adalah untuk take profit kita. Kalau kita menggunakan teknik trading jangka menengah, jangka panjang, sehingga tidak bisa satu hari selesai, mungkin berhari-hari. Nah, yang harus kita siapkan adalah modal ketahanan. Kalau saya lebih cenderung dengan suka yang lebih cepat, lebih baik. Begitu profit, kita amankan saja dulu. Nanti ketika sudah ada peluang lagi, kita masuk urusan lain lagi. Ya, gitu dan seterusnya. Yang penting ada triggernya, ada pemicunya, kemudian pertimbangkan area pentingnya. Termasuk yang ketika naik lagi. Ketika naik lagi di sana, sebelah kiri perhatikan di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan, artinya ada resisten. Kira-kira resisten di situ break apa tidak? Kalau tidak break, maka trigger apa yang kita gunakan? Di sini tidak ada petunjuk ya, bukan engulfing juga bukan, shooting star juga bukan, maka kita menunggu berikutnya, menunggu petunjuk selanjutnya kalau tidak memenuhi syarat.
Kemudian berikutnya perhatikan setelah merah ini, candle setelah merah ini, ya ada merah lagi panjang sampai di sini. Jadi ini seller sampai di sini, kemudian ditolak oleh buyer. Apakah ini penolakan ke atas? Nah, hati-hati dengan kondisi seperti ini. Meskipun ini secara karakter ada penolakan yang kuat oleh buyer, ya, tetapi jangan lupa ini kecenderungannya mulai turun. Kecenderungan mulai turun. Di satu sisi area pentingnya tidak bisa di breakout, ya, resistnya tidak breakout, kemudian ditolak mulai warna merah, sehingga ketika sudah mulai berganti warna, hati-hati di situ. Kita menunggu saja konfirmator berikutnya. Kalau tidak ada terbentuk triggernya, kita tunggu saja dulu. Ya, kalau ini sudah betul-betul sudah penolakan begini, kita tunggu dulu karena ini masih penolakan sampai benar-benar jadi warna merah lagi, baru kita masuk lagi di sini. Atau kalau misalkan ragu karena ada penolakan di sini, tunggu sampai merahnya ini menghabisi atau melewati area ekornya. Nah, di sini area ekornya, maka kita tunggu di sini sampai selesai, baru di hijau ini kita entry buy. Nah, di sini entry-nya buy. Kalau kita menggunakan time frame H1 memang agak lama. Nah, untuk mempercepat ketika running, ya kita bisa gunakan time frame lebih rendah di M15. Pasti ketemu nanti di sana. Ya, pasti ketemu di sana nanti. Ya, model-model seperti ini selalu ada petunjuk ketika mau turun, mau naik. Ketika mau turun misalnya, selalu ada petunjuk di atas. Mulai strukturnya mulai terbentuk di sana. Struktur sel mulai terbentuk. Ya, ini mengindikasikan bahwa tren akan segera berubah dari naik menjadi turun. Ya, ini kira-kira jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya tadi ada tren yang harus kita lihat atau struktur pasarnya bagaimana. Kemudian yang kedua, area penting kita perhatikan support resisten, trend line. Kemudian yang ketiga adalah triggernya. Ya, area penting tadi yang saya maksud adalah support resistennya, bisa juga dengan trend line. Nah, ini di atas ada benturan resisten, kemudian trend line-nya sudah mulai mengarah ke bawah atau garis trennya mulai mengarah ke bawah. Ya, gampangnya kecenderungannya mulai turun. Ya, struktur candlenya sudah mulai terbentuk menuju ke bawah. Kemudian kemarin kita juga bisa sampaikan dengan melihat koreksi atau area retracement. Kalau misalkan pergerakannya mau naik atau turun, sejauh mana kita juga bisa garis dengan retracement. Ini kita bisa tarik begini, kita ambil tengahnya sebagai area koreksi. Kalau masih di bawahnya itu, kemudian mulai ditolak, maka berpotensi untuk turun lagi. Nanti kalau sudah naik, breakout sudah tinggi, ya kita ukur lagi. Kemungkinan besar apakah breakout atau hanya koreksi. Seperti itu caranya. Kembali ke H1, ya kembali ke H1. Kalau kita melihat di H1, di H1 ini kalau kita melihat, yang pertama kita menemukan ada area penting di sana. Di sini ada support. Kemudian yang di atas, yang area pentingnya di mana? Yang terdekat dulu. Di sini ada penolakan, maka ini ada area penting dulu. Di sini ada penolakan. Kenapa kita tidak mengambil langsung yang di atas? Ya, sekali lagi untuk menemukan potensi yang lebih dini. Kemudian setelah ini pun tidak bisa tiba-tiba di atas. Ada stepnya lagi. Nah, di sini ada penolakan lagi, maka ini selanjutnya di sini. Nanti diuji apakah breakout di sini, baru kalau sudah breakout semuanya, cari yang semuanya banyak ditolak. Artinya kalau banyak ditolak, di situ menjadi tahanan yang sangat kuat. Kemungkinan besar di area di situ akan memantul lagi, ya, akan kembali ke bawah lagi. Ya,
Kira-kira seperti itu Pak Yanto. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan. Ya, sementara cukup dulu, Pak. Oke, jadi yang kita simpulkan, yang tadi kita tarik simpulan, seperti itu caranya. Ada beberapa tadi, mungkin bisa diingat lagi. Yang pertama, untuk menyimpulkan satu cara menentukan titik entry-nya, ya perhatikan 3 langkah ini. Pertama tadi, lihat trennya. Setelah melihat tren, perhatikan area pentingnya. Area penting tadi ada support resisten, ada trend line. Yang ketiga, trigger yang kita jadikan sebagai pemicunya. Kalau misalkan mau naik mau turun, triggernya apa? Ini pola candle nanti di sana kita gunakan. Pola candlestick. Yang pertama tadi ada doji, ada engulfing. Doji itu yang panjang ekornya, bodinya kecil, atau bodinya kecil. Yang penting intinya bodinya kecil, ekornya panjang, makin valid. Yang kedua, engulfing ini menutup candle sebelumnya, ya, baik menutupnya di atas maupun di bawah, karena ada yang menutup di atas, ada yang menutup di bawah. Kalau menutup di atas berarti potensinya mau naik, kalau menutup di bawah ya potensinya mau turun. Ini engulfing. Yang ketiga adalah hammer dan shooting star. Shooting star. Hammer ini selalu berada di bawah. Jadi bodinya begini, kemudian tangkainya ini berada di tren turun. Ya, kalau sudah muncul begini, maka kita lihat adakah penolakan sebelumnya. Kalau ada, tinggal entry buy. Kalau tidak ada, tunggu satu konfirmator lagi. Kemudian satu lagi adalah shooting star. Shooting star ini berada di trend up, ekornya di atas, bodinya di bawah. Kalau di sebelah kiri ada penolakan, maka kita cukup ini sebagai triggernya, ya, tinggal kita entry di sini sell. Tetapi kalau di sini tidak ada penolakan, hanya satu penolakan di sini yang terbentuk di dalam pola candle shooting star, maka kita butuh satu konfirmator lagi. Nah, di candle selanjutnya di sini kita baru sell. Nah, ini adalah langkah kita untuk menentukan titik entry-nya sehingga kita tidak terjebak di dalam floating yang panjang. Kemudian setelah kita entry, jangan lupa di sana tadi ada batasan rugi, ada batasan kerugian atau resiko yang harus kita ambil. Resikonya tadi lebih baik kita menggunakan support dan resisten. Ini jauh lebih tepat karena ini mengikuti dinamika pasar yang ada. Kalau misalkan di ujung naik, kemudian di sini ada shooting star, kemudian ini ada penolakan, kita entry sell di sini. Kemudian batasan rugi bisa taruh di ujung di sini atau di sini. Ini adalah SL atau di sini SL-nya. TP-nya bebas. Kalau di sini ada penolakan, ya kita bisa ambil penolakan di sini. Atau kalau pengen lebih cepat, ada profit lebih cukup, kita close duluan. Baru nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau ada peluang lagi, kita entry lagi. Ya, selagi belum memenuhi syarat itu jangan entry, dimonitor aja dulu, dilihat sambil dibaca-baca. Kalau misalkan di H1 marketnya mulai bergejolak, mungkin fluktuasinya luar biasa, ya kita di running harga H1 ini bisa entry, bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara masuk di time frame M15. Nanti di situ ada petunjuk. Petunjuk apa? Sama, ada trend, ada support resisten, ada triggernya, pola candle yang ada di sana. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menerapkan di semua pasangan, mata uang yang mau kita transaksikan. Kita boleh pakai XAU, ya boleh pakai Euro USD, boleh pakai GU, GC dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke XAU contohnya. Ya, meskipun ini naik, beranjak naik, ini tidak serta-merta naik pasti. Ya, kemarin bahkan di kelas sebelumnya kita sudah sampaikan ini kondisi seperti ini adalah kondisi sideways di tengah trend up. Perhatikan,
di tengah trend up, ini sideways kemarin sudah kita sampaikan. Ketika dia trennya naik, kemudian setelah itu sideways itu datar. Datar itu bisa kita lihat dari naik turunnya sama atau hampir sama. Nah, naiknya sama atau hampir sama. Begitu naik, kemudian ditarik lagi ke bawah. Perhatikan, sampai di bawah tarik lagi ke atas lagi, dan ini hampir sama. Kalau menemukan model-model seperti ini, lebih baik kita menunggu breakout dulu. Kalau ingin lebih aman dan tentu bisa berpotensi profit yang banyak. Nah, breakoutnya ini tidak tahu kita breakout ke bawah atau ke atas, tetapi secara umum kalau misalkan awalnya trennya kuat naik, bahkan trennya kuat sekali naiknya ini. Nah, tren naik, di tengah tren ada sideways, ada market yang konsolidasi. Maka dalam kondisi seperti ini tidak butuh waktu lama, kebanyakan ini akan lanjut lagi naiknya, bahkan lebih kuat lagi. Nah, kondisi seperti ini misalkan naik, apakah nanti bakal naik? Masih akan naik meskipun pelan-pelan, karena sudah kita lihat dari sini koreksi sebentar, perhatikan, kemudian ditarik lebih kuat lagi. Ada koreksi sebentar, merah-merah ini koreksi, hati-hati. Kalau tidak ada trigger yang kuat, jangan melawan. Ini koreksi, kemudian perhatikan setelah koreksi pung naik lagi. Nanti kalau mau turun pun ada petunjuk, jangan khawatir, kalau turun pasti ada petunjuk, ya selalu ada petunjuknya. Apakah nanti mulai ada engulfing, mulai melewati dari koreksi dan sebagainya. Kita lihat sebelah kiri, adakah yang menghalangi? Di H1 kita lihat lama sekali, jauh. Kalau kita tidak ketemu di H1, nanti kita naikkan time frame-nya di H4. Nah, di H4 nanti akan ketemu di sana. Apa yang bisa kita lihat di H4 ini? Sebelah kiri perhatikan, adakah benturan di sana? Ya, benturan yang terdekat. Yang benturan yang terdekat tentu ada. Di sini ada benturan. Ya, ada benturan di sana. Kemudian yang kedua nanti ini. Ini benturannya di sini. Yang paling kuat di sini benturannya. Sehingga kalau di area di sini nanti hati-hati, bisa memantul, bisa juga breakout. Ya, tergantung kekuatan hariannya seperti apa dia, kuat apa enggak, ringnya bagaimana. Ya, kalau saya lihat dari penolakan yang terdekat, inilah yang nanti akan disentuh di area di situ. Kemudian di area situ nanti kita lihat apakah ada trigger untuk berbalik atau tidak. Kalau tidak ada ya kita tunggu sampai selesai dulu. Kemudian perhatikan ringnya di D1 nanti ketemu. Perhatikan di D1 nanti akan ketemu. Nah, ketebalan candlenya seberapa atau ukuran hari kemarin atau candle sebelumnya seperti apa. Kalau contoh yang kemarin ini segini. Ya, hari ini pun kalau misalkan naik kuat kurang lebihnya segitu. Nah, kita bisa perkecil. Nah, mendekati yang kita sampaikan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi perhatikan juga semua aspeknya. Oke, terkait dengan manajemen risiko. Begitu kita entry, yang pertama kita perhatikan adalah justru resikonya. Ya, misalkan kita buy berarti di support sebagai batasan rugi kita. Kalau kita sell berarti di resisten sebagai batasan rugi kita. Kalau seperti ini apakah kita bisa masuk buy? Ya, trigger apa yang kita jadikan pedoman? Yang penting ada di sana. Kalau ini penerusan, ya lebih baik tunggu koreksi dulu, lebih baik menunggu di M15 kita lihat. Adakah di sana nanti petunjuk? Kalau di M15 tidak ada petunjuk, ya tidak usah masuk. Di M15 bahkan ada merah-merah begini, kita tidak bisa masuk buy meskipun trennya naik, kecuali nanti turun koreksi misalkan, ya koreksi sampai di misalkan koreksi sampai di area retracement di sini. Nah, ini ada koreksi begini, kemudian mulai muncul warna hijau lagi, mulai ada hijau lagi atau engulfing misalkan, ini ditolak, kemudian ada engulfing, mulai berjajar lagi. Nah, di situ baru kita entry buy. Kita entry dengan tidak melawan tren, tetapi dengan harga lebih murah. Dengan harga lebih murah,
dengan trigger yang ada. Triggernya di sini tadi. Ya, ada koreksi kemudian kita masuk mengikuti arah tren utamanya. Kalau kita mengambil sell, tidak ada dasar, tidak ada petunjuk di sana. Ini masih belum ada. Meskipun di time frame rendah ya. Apalagi time frame lebih tinggi di H1 tidak ada lagi. Ya, kira-kira seperti itu Pak Yanto, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan lagi. Ya, yang penting sedikit-sedikit terus kita koreksi, terus kita lakukan evaluasi dan diperbaiki semua. Baik cara membacanya, kemudian menentukan batasan resikonya, termasuk juga terkait dengan penggunaan lot yang biasa kita gunakan. Jangan menggunakan yang lain-lain karena sangat berbahaya. Kalau kita menggunakan lot-lot yang tidak pernah kita gunakan, nanti jadinya tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai karakternya. Ya, kira-kira seperti itu. Monggo Pak Yanto kalau mau bertanya lagi terkait dengan materi, terkait dengan analisa, bebas. Ya, atau Cukup Pak, sementara cukup. oke. Kalau sudah cukup mungkin untuk evaluasi itu dulu, nanti malam bisa ikut Ya, lagi, mungkin paparan lebih awal lagi karena di malam hari kita mulai dari awal. Bagi teman-teman yang baru masuk mungkin jenengan bisa menambah lagi yang belum tersampaikan, mungkin di situ ada bahan yang mungkin belum tersampaikan. Yang penting ya, banyak belajar, banyak mencoba dan banyak latihan karena butuh skill Pak, butuh waktu dan ya, butuh proses. Oke, kira-kira seperti itu Pak Yanto. Terima kasih ya. waktunya. Kita Terima kasih. lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Nanti malam kita bisa ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan sampaikan nanti. Terima Ya kasih. Pak. Selamat pagi Pak Ya. dan assalamualaikum. Pagi.